TMT, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu secara daring di Meet pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Askia Wilda Salisa dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok kami. Saya ditemani oleh Ersa Wardani, Fani Safira Aulia Ardani, Hasan Mustafa Widayat, Karin Gabriela, dan Kevin Setiadi yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada presentasi ini, kami akan membahas tentang produksi bensin. Adapun pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kevin. Kepada Kevin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Askia buat kesempatannya. Jadi untuk awalan kita akan coba bahas mengenai latar belakang atau pendahuluan dari produksi bensin. Jadi produksi bensin ini berkaitan dengan proses pemurnian, di mana proses pemurnian dari awal ini dirancang untuk konversi dalam yang akan meningkatkan hasil bensin. Lalu fraksi ini dapat diperoleh sebagai nafta lurus melalui cara destilasi. Namun, tidak semua nafta itu memiliki nilai oktan yang baik. Oleh karena itu, akan dilakukan suatu proses, baik proses isomerisasi maupun proses reformasi untuk memperoleh nilai oktan yang tinggi, tanpa mengubah nomor karbon, serta dengan menggabungkan molekul C3 dan juga C5 melalui proses alkilasi, dan juga proses polimerisasi atau menurunkan ukuran molekul C2+ oleh proses cracking maupun kokas. Mungkin bisa next. Nah, untuk yang pertama, ya ini adalah proses isomerisasi. Proses isomerisasi ini merupakan suatu proses reaksi primer untuk mengubah normal parafin menjadi isomer normal parafin yang memiliki nilai oktan yang tinggi dengan cara menggunakan katalis yang sesuai. Nah, ada dua tipe atau jenis isomerisasi yang umum dalam pembuatan bensin, yakni isomerisasi N-butana atau C4 dan juga isomerisasi pentana ataupun heksan atau C5 atau C6. Lalu berikutnya, untuk reaksi isomerisasi sendiri ini sebenarnya terjadi melalui pembentukan dan juga penataan ulang ion karbonium. Hasil isomerisasi ini akan meningkat dengan suhu yang relatif tinggi, kecepatan ruang yang lebih rendah, dan juga tekanan yang lebih rendah. Mungkin bisa next. Nah, untuk yang pertama ini adalah proses isomerisasi N-butana. Proses isomerisasi N-butana ini dilakukan dengan cara mengubah N-butana menjadi isobutana, di mana di sini tahapannya adalah melalui dua tahap. Umpan yang mengandung N-butana ini dicampurkan dengan butana, seperti terlihat pada gambar ini, yang mana butana yang dicampurkan tadi merupakan hasil recycle dari proses akhirnya. Kemudian akan masuk ke dalam debutanizer. Tujuannya adalah untuk memisahkan butana dari impuritas C5+-nya. Dan nanti produk iso C4-nya atau iso butananya akan dihasilkan di sini. Mungkin bisa next. Kemudian untuk proses isomerisasi C5 ataupun C6 ini bisa dilakukan baik dengan satu reaktor ataupun menggunakan dua reaktor. Dalam hal ini, untuk yang satu reaktor, prosesnya adalah dengan mencampurkan C5 atau C6, lalu nanti memisahkan hampir mirip seperti yang tadi, dipisahkan isomer C5 atau C6-nya dan nanti dihasilkan di tahap akhirnya. Mungkin bisa next. Untuk yang dua reaktor pun juga hampir sama, hanya saja nanti melalui tahapan reaktor pertama dan reaktor kedua yang mana masing-masing memiliki atau menggunakan katalis yang berbeda-beda. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang catalytic reforming. Jadi seperti yang kita tahu yang sudah disampaikan oleh Kevin bahwa tidak semua nafta itu memiliki bilangan oktan yang baik. Nah, makanya dilakukan proses reformasi katalitik ini yang digunakan untuk mengubah nafta beroktan rendah menjadi komponen pencampur bensin beroktan tinggi yang disebut dengan reformate. Next. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat di sebelah kiri itu umpannya tuh memiliki bilangan oktan antara 20 sampai 50. Kemudian setelah dilakukan proses catalytic reforming, produknya itu disebut dengan reformate, dia memiliki bilangan oktan 100. Nah, di tabel yang sebelah kiri juga kita bisa melihat komposisi umpannya. Dia terdiri dari hidrokarbon C7 sampai dengan C11 yang kaya akan normal parafin dan juga nafta. Selain itu dia juga mengandung sedikit isoparafin dan juga aromatik. Kemudian setelah proses catalytic reforming, kita bisa lihat komposisi dari reformate di sebelah kanan. Dapat terlihat bahwa reformate ini kaya akan aromatik dan juga isoparafin, di mana itu memiliki bilangan oktan yang baik. Next. Selanjutnya ada reaksi pada catalytic reforming. Nah, jadi yang pertama itu ada pengubahan cyclohexane menjadi benzen. Kemudian ada normal butana dan juga normal parafin yang diubah menjadi isobutana. Lalu ada pengubahan heksana menjadi sikloheksana dan juga normal parafin menjadi nafta. Nah, secara keseluruhan proses reformasi katalitik ini dia mengubah hidrokarbon yang ada pada umpan menjadi isoparafin atau aromatik, di mana memiliki bilangan oktan yang baik sehingga nanti bisa menghasilkan produk atau reformate yang ideal untuk pencampur komponen pencampur bensin. Next. Nah, lalu ada 3 aliran proses utama untuk catalytic reforming. Yang pertama itu ada semi-regeneratif, lalu ada siklik atau regeneratif penuh, dan juga regenerasi katalis berkelanjutan. Next. Nah, kemudian ini ada reaktor katalitik unggun tetap aliran bawah. Next. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aliran utama catalytic reforming yang pertama yaitu semi-regeneratif. Jadi yang pertama itu nafta, dia akan bertemu dengan gas hidrogen, kemudian akan dipanaskan lebih dari 480 derajat Celcius. Kemudian umpan akan ditambahkan dengan klorida organik yang nantinya akan diubah menjadi hidrogen klorida dalam reaktor. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk mencegah pembentukan kokas pada katalis. Nah, kemudian nafta akan masuk ke heater sebelum masuk ke reaktor. Nah, terus kalau kita lihat di sini tuh terdapat preheat furnace. Jadi itu fungsinya tuh untuk mengatur temperatur yang diinginkan pada reaksi. Nah, kenapa harus dikontrol suhunya? Itu karena di awal tadi ada reaksi dihidrogenasi dan juga dihidrosiklisasi itu sifatnya sangat endotermik. Jadi dia dapat menyerap panas ataupun kehilangan panas saat reaksi sedang berlangsung. Nah, oleh karena itu kita harus mengontrol temperaturnya. Kemudian reaktan yang sudah diuapkan tadi akan mengalir melalui reaktor yang pertama, di mana di sini sebagian besar reaksi itu berlangsung, di mana ikatan hidrogen dihilangkan dari nafta, kemudian juga terjadi pembentukan aromatik. Nah, hal ini membuat temperaturnya itu turun dan juga reaksinya dapat berhenti. Nah, untuk menjaga temperatur dan laju reaksi yang diinginkan, vapor tadi itu dimasuk lagi ke preheat furnace sebelum masuk ke reaktor kedua. Nah, setelah itu di reaktor kedua suhunya turun lagi, kemudian vapornya masuk lagi ke furnace sebelum masuk ke reaktor ketiga. Nah, kemudian dari reaktor ketiga, produknya ini didinginkan dengan memindahkan panas ke heat exchanger. Kemudian produk didinginkan lalu masuk ke gas separator, di mana hidrogen dipisahkan dari produk kemudian di-recycle kembali. Nah, produk kemudian masuk ke stabilizer, di mana gas seperti etana, metana, dan juga butana itu dipisahkan. Lalu akan menghasilkan produk
atau yang disebut dengan reformate yang memiliki bilangan oktan yang tinggi mulai dari 90 sampai 105. Next. Nah, selanjutnya ini ada proses regenerasi katalis berkelanjutan atau CCR. Di sini umpan yang bercampur dengan hidrogen yang didaur ulang tadi mengalir ke serangkaian reaktor aliran radial adiabatik yang disusun dalam tumpukan vertikal. Nah, katalis itu mengalir ke bawah tumpukan, sedangkan cairan reaksinya itu mengalir secara radial melalui unggun katalis. Dan di sini juga terdapat pemanas di antara reaktor yang digunakan untuk memanaskan kembali cairan reaksi ke suhu yang diinginkan. Nah, CCR ini dia dapat beroperasi pada tekanan yang sangat rendah dan juga dia proses pemulihan hidrogennya itu lebih unggul daripada path forming semi regeneratif, sehingga nanti aromatik yang dihasilkan itu lebih tinggi. Selanjutnya bisa dilanjutkan yang lain. Baik, izin untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya mengenai pembagian proses catalytic reforming komersial. Seperti yang telah tertera pada layar, bahwa proses catalytic reforming komersial itu dapat dibagi menjadi 5. Di antaranya ada Magnum forming yang telah dikembangkan oleh Engelhardt dan Atlantis Richfield, atau sekarang telah menjadi bagian dari BP. Selanjutnya ada power forming yang telah dikembangkan oleh ESSO, atau sekarang adalah ExxonMobil. Dikembangkan pada tahun 1954. Ada ultra forming yang telah dikembangkan oleh Standard Oil Indiana, atau sekarang merupakan bagian dari BP, dikembangkan pada tahun 1994. Kemudian ada reforming yang telah dikembangkan oleh Chevron pada tahun 1968 dan Howdy forming yang telah dikembangkan oleh divisi Howdy Air Product and Chemical Incorporated. Next slide. Selanjutnya ini ada proses magna forming ya, yang merupakan proses yang menggunakan katalis dengan kandungan mangan untuk meningkatkan toleransi belerang bersama dengan katalis yang menggunakan yang mengandung platinum atau reformasi. Sedangkan proses power forming itu merupakan proses reformatik katalitik unggun yang menggunakan platinum atau katalis bimetal yang dapat mencakup 4 reaktor serta secara seri dengan menggunakan tungku pemanasan ulang menengah. Next. Untuk selanjutnya ini adalah proses ultraforming yang merupakan proses semi regeneratif siklik. Dan berikut ada gambar proses ultraforming. Sedangkan untuk proses reniforming merupakan proses yang menggunakan katalis bimetalik platinum rhenium, kemudian digabungkan untuk membentuk katalis yang lebih stabil dan dapat dioperasikan pada tekanan rendah. Next. Dan yang terakhir adalah proses Howdy forming, yaitu proses yang dengan menggunakan katalis bimetal. Proses ini terdapat pretreater, hidrogenasi kecil atau kotak pelindung yang dapat digunakan untuk mencegah racun katalis dalam bahan baku nafta mencapai katalis dalam reaktor reformasi. Next. Dalam produksi bensin, proses alkilasi menjadi salah satu proses penting yang harus ada. Di dalam proses ini terdapat isobutana yang bereaksi dengan C3 dan O5 olefin dalam keadaan asam. Kemudian dapat menghasilkan hidrokarbon rantai bercabang yang disebut dengan alkilat. Alkilat memiliki nilai oktan yang berkisar antara 88 sampai 98 serta memiliki tekanan uap yang rendah, sehingga alkilat tersebut sangat baik untuk dijadikan sebagai kontributor campuran bahan bakar bensin. Next. Berikut merupakan gambar mekanisme alkilasi untuk reaksi butena dengan isobutana. Proses ini menggunakan kelebihan isobutana untuk mengontrol panas dan meminimalkan polimerisasi olefin. Sebagai langkah inisiasi yang dicontohkan dalam reaksi 1,2-butena atau isomernya diprotonasi oleh katalis asam untuk membentuk ion 2-butenium yang terisomerisasi menjadi lebih stabil, T-isobutyl.
Reaksi 2A, 2B, dan 2C menunjukkan bagaimana isomer yang berbeda menyebabkan perbedaan pada C8 karbokation. C8 karbokation tersebut akan terisomerisasi menjadi ion 2,2,4 trimetilpentil yang lebih stabil. Reaksi isomerisasi tersebut tidak akan selesai karena kesetimbangan termodinamika merupakan reaksi reversibel. Dibuktikan dengan adanya sejumlah kecil 2,2,3 trimetilpentana dan 2,2-dimetilheksana dalam produk. C8 karbokation ion-ion akan bereaksi dengan dominan jumlah isobutana melalui transfer hidrida. Untuk menyebarkan reaksi alkilasi, ion T-butil harus dinetralkan terlebih dahulu. Namun beberapa C8 kation atau ion C4 dimer tetap dapat bereaksi dengan olefin membentuk C12 karbokation atau ion C4 trimer dan terus melakukan polimerisasi yang ditunjukkan dalam reaksi 4. Oleh karena itu, kontrol suhu dan kecepatan ruang sangat penting untuk dilakukan untuk membatasi tingkat reaksi dengan memastikan produk alkilat maksimum dalam kisaran bensin. Next. Baik, berikut merupakan gambar reaksi alkilasi. Dapat diketahui dalam gambar bahwa 2,2,4-trimetilpenten atau umumnya dikenal sebagai isooktan, ia adalah senyawa referensi untuk peringkat oktan bensin yang didefinisikan sebagai 100. Next. Selanjutnya, ini adalah gambar aliran kilang yang mengalir ke unit alkilasi tipikal dan aliran produk keluar dari unit. Umpan isobutana berasal dari hydrocracker, unit FCC, dan unit isomerisasi butana, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Semua gas buang dari unit kilang dikirimkan ke pabrik gas untuk diolah dan atau untuk menghilangkan H2S dan NH3, serta untuk memisahkan hidrokarbon ringan, termasuk isobutana. Dalam hal ini, olefin tidak ada dalam minyak mentah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diperoleh dari penyulingan secara langsung, terutama dari unit konversi termal di kilang, seperti perengkahan termal, perengkahan katalitik, perengkahan air, kokas, dan lain sebagainya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ersa. Kepada Ersa, dipersilahkan. Berikut ini merupakan aliran dalam unit alkilasi, di mana reaksi alkilasi sangat eksotermis sehingga umpan didinginkan pada suhu rendah sebelum masuk reaktor. Setelah reaksi, asam diperoleh kembali dan didaur ulang. Produk kemudian dicuci kaustik untuk menghilangkan sisa asam produk. Aliran produk kemudian melewati depropanizer, deisobutanizer, debutanizer untuk memisahkan butana dari produk yang diinginkan dan alkilat. Next. Alkilat merupakan komponen bensin yang ideal, dengan nilai oktan lebih dari angka 90 dan memiliki kandungan 0 sulfur, 0 benzen, dan 0 olefin sehingga ramah lingkungan. Next. Berikut ini merupakan alur dari proses reaksi asam hidrofluorat. Umpan dimasukkan ke dalam reaktor dan kemudian umpan bereaksi dengan adanya HF. Campuran produk dikirim ke settler dan stripper untuk memulihkan asam. Untuk memulihkan isobutana, campuran produk pada bagian bawah stripper dikirimkan ke deisobutanizer, kemudian depropanizer digunakan untuk memurnikan isobutana. Aliran produk kemudian memasuki defluorinator dan memasuki debutanizer untuk memisahkan N-butana dari produk akhir. Kemudian, berikut ini adalah reaktor alkilasi Phillips yang merupakan perkembangan reaktor alkilasi asam hidrofluorat kolom tunggal. Next. Pada gambar sebelah kiri menunjukkan pendingin otomatis unit alkilasi asam sulfat. Umpan didinginkan melalui penukar asam untuk meminimalkan reaksi redoks dan mencegah tar. Untuk mencegah penguapan, tekanan yang digunakan sebesar 5-15 PSI, propana dan gas yang lebih ringan ditarik di bagian atas reaktor, kemudian gas dikompresi dan dicairkan. Sebagian cairan diuapkan dalam economizer, kemudian campuran alkilat dikirim ke deisobutanizer untuk recycle dengan pakan isobutana, N-butana, dan alkilat.
Kemudian pada gambar sebelah kanan menunjukkan unit alkilasi asam sulfat berpendingin effluent Stratco. Reaktor Stratco merupakan bejana tekan horizontal yang berisi tabung sirkulasi pada bagian dalam. Umpan hidrokarbon dan asam daur ulang masuk pada sisi isap dalam tabung sirkulasi, kemudian perpindahan panas dari sisi reaksi bundel tabung ke sisi pendingin dibantu oleh lajur sirkulasi yang tinggi, yang juga digunakan untuk mencegah perbedaan suhu yang signifikan dalam reaktor. Bisa dilanjutkan. Izin melanjutkan. Yang pertama ada proses alkilasi HF versus proses alkilasi H2SO4. Saat ini, setengah dari 700 kilang minyak di dunia menggunakan unit alkilasi HF atau H2SO4. Adapun kelebihan alkilasi HF adalah: 1. Reaktor yang digunakan lebih kecil dan sederhana. 2. Kurang sensitif terhadap suhu. 3. Perangkat pengendapan yang lebih kecil untuk emulsi. 4. Konsumsi HF rendah. Dan 5. Operasi lebih toleran terhadap suhu. Adapun kelebihan alkilasi H2SO4 adalah: 1. Tidak memerlukan peralatan tambahan seperti HF stripper. 2. Aliran HC dinetralkan di luar lokasi. 3. Tidak diperlukan pengeringan. 4. Alkilasi H2SO4 bekerja lebih baik untuk butilena. Dan 5. Biaya modal lebih rendah daripada alkilasi HF. Next. Alkilasi HF dan alkilasi H2SO4 memiliki kesamaan, yaitu keasaman yang kuat sehingga membutuhkan kapal tahan korosi yang relatif mahal dan peralatan keselamatan. Next. Selanjutnya ada proses alkilasi ionik air. Kelebihannya antara lain: 1. Katalis cair ionik asam kuat lebih aman dan lebih mudah ditangani daripada HF dan H2SO4. 2. Katalis cair ionik dapat digunakan dalam volume yang lebih rendah pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. 3. Katalis dapat diregenerasi di lokasi, memberikan jejak lingkungan yang lebih rendah daripada HF dan H2SO4. Next. Yang terakhir ada proses alkilasi zeolit. Katalis alkiklin atau proses alkilasi bensin asam padat yang dikembangkan oleh CPNI, Albemarle Catalyst, dan minyak Neste. Proses ini menggunakan katalis zeolit yang kuat. Mempunyai kelebihan antara lain: 1. Total biaya pemasangan lebih murah, lebih rendah secara signifikan daripada HF dan H2SO4. 2. Tidak diperlukan produk pasca perawatan atau pembuangan asam, karena kurangnya asam korosif dan relatif ringan operasi kondisi. 3. Katalis jauh lebih toleran terhadap air dan kotoran pakan lainnya. 4. Kualitas produk dan alkiklin dibanding dengan proses asam cair, tetapi hasil keseluruhan lebih tinggi. Hal ini disebabkan tidak ada minyak yang larut dalam asam yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Hasan. Jadi sekarang saya bakal menjelaskan mengenai polimerisasi. Jadi tuh dalam pembuatan bensin ini ada juga nih proses yang namanya bisa dilakukan dengan cara polimerisasi. Yang dimana di sini gas olefin atau alkena dapat dipolimerisasi menjadi produk kayak bensin dengan nomor karbon antara 5 dan 12. Olefin ini kan atau nama lainnya tuh alkena. Makanya di sini kita bisa lihat kan di sini ada butilen sama ada propilen. Nah, jadi sebenarnya nanti butilen ini bakal bertemu atau dengan butilen yang lain menghasilkan suatu produk bensin gitu. Nah, tapi sebenarnya namanya itu kan di sini ngomongnya polimerisasi ya, yang harusnya polimer itu kan kita tahu panjang banget gitu kan. Tapi sebenarnya kalau polimerisasi di industri bensin itu tuh unik gitu. Kenapa sih? Karena sebenarnya tuh mendingan namanya itu oligomerisasi ya, dimana dia itu panjangnya itu dia itu jadi panjangnya itu dalam batas tertentu gitu loh, nggak yang kayak polimer yang mana panjang banget gitu kan. Nah, jadi di sini sebenarnya tuh mendingan oligomerisasi karena rendahnya jumlah unit olefin berulang dalam reaksi. Di sini kan cuman kayak 8 atau enggak di sini cuma 6 gitu. Nah, terus di sini tuh ada polimerisasi katalitik olefin. Jadi di mana
Tadi kita bilangnya kan alkena ya, gas olefin. Berarti kan dari propilen dan butilen. Di sini itu propilen dan butilen ini merupakan hasil dari cracking. Cracking itu apa sih? Cracking itu jadi kalau misalnya dalam industri minyak itu tuh kan dibagi menjadi kayak berbagai stage gitu ya destilasi. Nah, di mana biasanya dari crude oil ini itu tuh panjang banget rantainya. Jadi dengan proses cracking, dengan bantuan panas dan katalis tertentu, dia itu bisa mecah rantai yang tadinya panjang jadi rantai yang lebih pendek. Jadi kayak propilen dan butilen. Nah, propilen dan butilen dari hasil cracking ini dimasukinlah menjadi feed dan di sini ada heater. Nah, nanti kenapa di sini ada heater? Karena proses polimerisasi sendiri itu terjadi atau berlangsung pada suhu yang tinggi gitu ya, kayak 150 sampai 220 derajat Celcius atau 300 sampai 425 derajat Fahrenheit. Nah, disinilah ada reaktor. Reaktor ini merupakan tempat polimerisasi itu terjadi. Nah, di sini dalam reaktor ini terjadi juga penghapusan sulfur dan oksigen yang ada di feed. Jadi kayak penghapusan itu digunakan, dia itu menggunakan amin sama menggunakan kaustik untuk ngilangin merkaptan gitu. Nah, jadi abis itu kan tadi kita pakai amin dan kaustik ini ya. Nanti itu tuh si amin dan kaustiknya itu bisa dihilangkan dengan cara apa? Dengan menggunakan scrubber. Nah, scrubber ini kan menggunakan H2O ya, menggunakan air. Yang mana nanti airnya itu bakal ditambahin lagi gitu, bakal ditambahin air supaya proses polimerisasi itu tetap berjalan. Nah, setelah proses ini berjalan, dia itu bakal keluar dan masuk ke flash drum. Di flash drum ini, itu akan terjadi pembagian gitu kan. Pastinya nggak mungkin semuanya itu terjadi, semuanya itu bereaksi. Pasti ada beberapa feed yang emang belum bereaksi gitu kan. Nah, di flash drum ini terjadilah pemisahan. Feed yang tadinya belum bereaksi bakal kembali untuk di-recycle dan bereaksi lagi gitu. Sedangkan kalau yang emang udah jadi bakal dilanjutkan ke stabilizer. Nah, kalau di stabilizer ini bakal terjadi pemisahan karena kan kita pengen bikin polygasoline ya. Jadi kayak bakal ada pemisahan antara polygasoline sama bahan-bahan yang emang nggak dibutuhin. Mungkin aja masih mengandung propilen nih sama butilen yang emang tadinya belum belum kepisah di flash drum. Nanti dia bisa balik lagi untuk di-recycle. Tapi juga mengandung propana dan butana yang dimana juga nanti dipisahkan. Nah, jadi setelah dipisahkan melalui stabilizer, muncullah kita dapat nih polygasoline gitu. Sebentar, maaf. Oke. Nah, jadi untuk polygasoline sendiri, sebenarnya nilai oktannya itu lebih tinggi. Jadi kayak nilai oktannya itu sekitar 90. Nah, setelah ini saya bakal menampilkan suatu video yang dimana dia itu akan ngejelasin dari tadi kayak cracking itu apa dan destilasi yang stage-stage yang tadi saya jelaskan.